komplikasi-komplikasi yang lain. Kemudian yang kedua adalah memudahkan transportasi dan memastikan neonatus dalam keadaan aman dan stabil sampai di tujuan. Nah, kita tahu bahwa di negara kita ataupun di Sulawesi Selatan itu masih ada tempat-tempat yang sangat terpencil atau tempat-tempat yang sulit dijangkau. Nah, oleh karena itu, ketika kita akan merujuk pasien, terutama pada neonatus, nah, kita harus betul-betul memperhatikan bayi tersebut dalam kondisi stabil ketika kita akan merujuk. Karena kita tahu bahwa ketika akan merujuk mungkin masih memerlukan waktu yang lama untuk sampai di tempat rujukan. Nah, belum lagi misalkan fasilitas, misalkan ambulans yang kita punya itu alat-alat yang dibutuhkan misalkan untuk resusitasi ataupun stabilisasi di dalamnya itu sangat minim, bahkan mungkin tidak ada. Nah, jadi memang kita harus memperhatikan bayi tersebut harus dalam kondisi stabil ketika kita merujuk, agar tujuan kita kan ingin merujuk bayi ini supaya nanti bisa tertangani dengan baik di rumah sakit rujukan. Nah, jangan sampai bayi yang sampai di rumah sakit rujukan tersebut sudah dengan kondisi yang sangat tidak baik, bahkan mungkin sudah meninggal. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan outcome resusitasi. Nah, jadi stabilisasi ini merupakan lanjutan dari tindakan resusitasi yang kita lakukan. Nah, kemudian stabilisasi bertujuan untuk menurunkan komplikasi jangka panjang. Jadi bukan saja jangka pendek, juga komplikasi-komplikasi yang seperti kerusakan di otak, kemudian kebutaan, dan gangguan perkembangan. Nah, jadi ketika terjadi komplikasi jangka pendek yang tidak cepat tertangani, nah ini akan berlanjut menyebabkan kerusakan yang sudah bersifat permanen untuk di kemudian hari. Nah, dengan demikian, maka kita akan menurunkan angka mortalitas pada neonatus. Nah, stabilisasi ini kita lakukan pada bayi yang seperti apa? Nah, yang pertama adalah bayi sakit. Misalkan bayi yang lahir kemudian mengalami distres nafas, atau bayi yang mengalami kejang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bayi pasca resusitasi. Yang ketiga adalah bayi pratransportasi. Nah, bayi pratransportasi ini terbagi menjadi dua, yakni transportasi intrarumah sakit, misalkan bayi yang kita transport dari ruang OK menuju NICU atau dari ruang bersalin menuju NICU. Kemudian yang kedua adalah transportasi inter atau antar rumah sakit. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini, bagaimana kita melakukan persiapan atau stabilisasi sebelum kita melakukan rujukan, baik misalkan dari puskesmas ke rumah sakit maupun dari rumah sakit dengan fasilitas yang masih kurang fasilitas menuju ke rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Nah, apa saja yang perlu distabilkan? Nah, sebenarnya ada akronim ya yang sudah kita familiar semua mendengarnya, yakni stable. Nah, jadi S itu adalah sugar dan self care, kemudian T adalah temperature, kemudian A adalah airway, B blood pressure, kemudian L lab work, dan I adalah emotional support. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah sugar dan self care atau kadar gula darah dan perawatan yang aman. Nah, di sini ada beberapa bayi yang termasuk bayi resiko tinggi untuk mengalami masalah dengan kadar gula darah, terutama mengalami masalah hipoglikemi. Yang pertama adalah bayi sakit, kemudian BBLR, bayi yang terlahir di bawah 2.500 gram, kemudian bayi prematur yang lahir kurang dari 37 minggu, kemudian bayi KMK, kecil masa kehamilan, yang ketika kita plot di kurva Lukchenko, maka dia berada di bawah persentil 10. Kemudian bayi besar masa kehamilan, di mana pada kurva Lukchenko dia berada di atas persentil 90. Kemudian bayi lebih bulan, bayi yang terlahir lebih dari 42 minggu. Kemudian bayi yang lahir dari ibu dengan diabetes mellitus, terutama ibu DM yang tidak stabil kadar gula darahnya ketika hamil.
Nah, untuk pemeriksaan kadar gula darah itu dilakukan dalam 1 jam pertama setelah lahir. Adapun targetnya adalah 50 sampai 110 miligram per desiliter. Nah, hipoglikemi ini sebenarnya sebagian besar tidak bergejala atau asimptomatik. Namun, ada pula yang bergejala, dapat berupa tangisan yang melengking, atau juga tangis yang lemah, kemudian bayinya malas minum, rewel, takipnu, kemudian apnu, sianosis, bisa juga dijumpai adanya jittery, hipotoni, letari, bahkan kejang. Nah, ini adalah tata laksana hipoglikemi. Memang kalau kita melihat untuk batasan dikatakan hipoglikemi itu berbeda-beda. Akan tetapi di sini untuk stable kita menggunakan batasan di bawah 50. Jadi tata laksana ini diperuntukkan untuk bayi-bayi sakit atau yang telah dilakukan resusitasi ataupun bayi yang bergejala seperti tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, jadi ketika kita melakukan pemeriksaan kadar gula darah dalam 1 jam pertama kehidupan, kita mendapatkan nilai kurang dari 50 miligram per desiliter, maka kita melakukan pemasangan infus. Infusnya adalah dextrose 10%. Nah, kita melakukan bolus 2 mililiter per kilogram berat badan dengan kecepatan 1 mililiter per menit. Nah, selanjutnya pemakaian infus dextrose 10%, 60 sampai 80 mililiter per kilogram berat badan per hari, disesuaikan dengan kebutuhan harian bayi tersebut. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan kembali kadar gula darah setelah 30 menit. Nah, jika masih didapatkan kadar gula darah kurang dari 50, maka kita melakukan pengulangan bolus. Jadi kita bolus kedua, dextrose 10%, 2 mililiter per kilogram berat badan, dan kemudian menaikkan 2 gir. Nah, untuk menaikkan 2 gir ini, kita dapat melakukan dengan cara meningkatkan maintenance infus dextrose 10% menjadi 100 sampai 120 mililiter per kilogram berat badan per hari, atau juga dapat kita lakukan dengan meningkatkan konsentrasi glukosa intravena menjadi dextrose 12,5%. Nah, nanti ada saya jelaskan selanjutnya bagaimana kita membuat dextrose dengan konsentrasi 12,5%. Nah, setelah itu kita periksa lagi setelah 30 menit. Jika masih didapatkan kadar gula darah kurang dari 50 miligram per desiliter, maka kita melakukan pengulangan bolus ketiga, dextrose 10%, sama tadi 2 mililiter per kilogram berat badan, kemudian menaikkan gir. Jadi prinsipnya adalah setiap bolus itu selalu diikuti dengan menaikkan gir 2. Nah, kemudian kita periksa lagi sekitar 30 sampai 60 menit. Nah, jika masih kurang dari 50, kita tidak lagi melakukan pembolusan. Jadi bolus dextrose 10% itu maksimal dilakukan sebanyak 3 kali. Karena takutnya kalau lebih dari 3 kali itu malah akan menyebabkan rebound phenomenon. Malah semakin hipoglikemi bayinya. Ya, jadi kalau misalkan kita mendapatkan hasil yang masih di bawah kurang dari 50 miligram per desiliter, maka kita hanya menaik-naikkan gir 2 saja. Nah, selanjutnya kita melakukan evaluasi GDS hingga stabil lebih dari 50 miligram per desiliter, minimal 2 kali pemeriksaan berurutan. Nah, ini mengingatkan kembali bagaimana cara perhitungan GIR, glucose infusion rate, yakni kecepatan cairan dalam mililiter per jam dikali dengan konsentrasi dextrose. Kemudian dibagi dengan 6 dikali berat badan dalam kilogram. Nah, jadi untuk konsentrasi dextrose, kalau kita menggunakan dextrose 10%, maka di situ dikalikan 10. Kalau kita menggunakan 12,5%, maka dikalikan 12,5%. Nah, untuk kecepatan cairan, caranya adalah dengan membagi kebutuhan cairan per hari dalam mililiter dikali dengan berat badan dalam kilogram, dibagi dengan 24. Maksudnya 24 jam. Nah, sebelah kanan ini adalah tabel kebutuhan cairan bayi baru lahir berdasarkan berat badannya. Nah,
Jika bayi tersebut lahir di atas 1.500 gram atau usia gestasi di atas 32 minggu, 33 minggu ke atas, maka pada hari pertama kebutuhan cairannya adalah 60 mililiter per kilogram berat badan per hari. Kemudian keesokan harinya bertambah 20, demikian seterusnya sampai maksimal 150 mililiter per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk bayi yang lahir dengan berat 1.000 sampai 1.499 gram atau di bawah 1.500 gram atau dengan usia gestasi 32 minggu ke bawah, maka kebutuhan cairan di hari pertama itu lebih tinggi. Jadi kita mulai dengan 80 mililiter per kilogram berat badan per hari, sama dengan yang sebelumnya kita naikkan 20 mililiter per kilogram berat badan per hari, sampai maksimal 150 mililiter per kilogram berat badan per hari pada hari kelima. Nah, untuk kecepatan cairan dalam mililiter per jam, nah itu sama dengan tetes per menit untuk infus microdrips. Nah, jadi kalau neonatus kita itu menggunakan infus microdrips, bukan macrodrips. Nah, jadi kalau kita sudah mendapatkan tadi dari perhitungan kecepatan cairan dalam mililiter per jam, maka untuk tetesannya sama dengan hasil perhitungan tersebut. Nah, untuk membuat dextrose 12,5%, nah jadi kalau untuk infus perifer, maksimal konsentrasi dextrose yang bisa kita berikan adalah 12,5%. Jika lebih dari itu, harus kita memasang akses vena sentral atau vena yang lebih besar. Nah, dextrose 12,5% ini sebenarnya bertujuan supaya kita tidak menaikkan cairan. Jadi kalau dengan tidak menaikkan cairan berlebih, maka tentunya itu akan mencegah bayi tersebut terjadi overload cairan. Nah, dextrose 12,5% ini bisa dibuat dengan cara mencampur. Jadi ini sebenarnya kalau kita ingat-ingat dulu rumus kimia yang M1V1 sama dengan M2V2 tambah M3V3, nah ini hasilnya seperti ini. Nah, jadi dextrose 40% itu sebanyak 8 mililiter, kemudian ditambahkan dextrose 10% sebanyak 92 mililiter. Nah, ini akan menjadi suatu campuran dengan total 100 mililiter. Nah, atau cara lain kalau misalkan kita ingin mendapatkan cairan dengan total 500 mililiter. Jadi kan secara teknis ya sebenarnya lebih praktis kita menggunakan yang 500 mililiter karena untuk satu kolv cairan dextrose 10% itu isinya 500 mili. Nah, jadi kita tinggal mengeluarkan sebanyak 40 mili untuk cairan dextrose 10%. Kemudian menggantinya dengan cairan dextrose 40%. Nah, jadi totalnya 500 mili, maka akan menciptakan suatu dextrose dengan konsentrasi 12,5%. Nah, untuk kecepatannya tentunya bisa kita dapatkan melalui perhitungan gear di atas. Nah, selanjutnya adalah temperature ya atau suhu tubuh. Target suhu tubuh untuk neonatus adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk klasifikasi hipotermi terbagi menjadi 3, ringan jika suhu 36 sampai 36,4, sedang 32 sampai 35,9 derajat Celcius, berat jika kurang dari 32 derajat Celcius. Nah, untuk pencegahan hipotermi, jadi kita ingat kembali bahwa ada 4 mekanisme kehilangan panas, yakni evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk pencegahan hipotermi melalui mekanisme tersebut, maka kita dapat melakukan hal-hal di bawah ini, yakni misalnya yang pertama kita mengatur suhu lingkungan atau ruangan, yakni 24 sampai 26 derajat Celcius. Jadi kita mengatur suhu AC kalau misalkan bayi tersebut dirawat di ruangan ber-AC. Jangan sampai terlalu dingin, misalnya kita set sampai 16 derajat. Nah, kemudian semua kain dan alat itu harus hangat. Misalkan stetoskop yang kita gunakan untuk mendengarkan jantung atau napas, kemudian handskun yang kita gunakan, nah sebaiknya itu semua dalam kondisi hangat, jangan dingin. Nah, kemudian segeralah mengganti kain jika kain tersebut basah.
Nah, selanjutnya letakkan bayi di bawah infant warmer atau inkubator. Nah, seperti pada gambar yang ditampilkan. Nah, rata-rata saya melihat sebenarnya kita sudah tersedia ya di tempat kita sudah tersedia infant warmer yang sebenarnya kita bisa mengubah modenya ya. Infant warmer yang sudah dilengkapi dengan prop suhu. Cuman terkadang ada beberapa fasilitas yang nakesnya belum paham bagaimana menggunakan alat tersebut. Nah, jadi pertama-tama kita mengubah mode, jadi di situ ada tombol yang ditekan, kita ubah ke mode baby. Nah, kemudian kita set berapa target suhu yang diharapkan untuk bayi. Nah, tentunya kita set suhu normal pada bayi, yakni 36,5 sampai 37,5. Kita bisa menentukan satu angka, misalkan 36,5 derajat Celcius. Nah, kemudian kita memasang prop suhu tersebut dan mengaktifkan servo kontrol pada bayi. Nah, prop suhu pada gambar bisa dilihat itu ditempel pada bagian abdomen kanan atas. Nah, dengan demikian maka kita tidak perlu sebenarnya susah-susah untuk menaik turunkan suhu. Kita tidak perlu juga untuk sering-sering melakukan pemeriksaan suhu secara manual karena di situ sudah bisa tampak berapa suhu dari bayi. Nah, alat ini ketika dia membaca bahwa misalkan suhu bayinya tidak mencapai dengan suhu yang sudah kita set tadi 36,5, maka infant warmer tersebut akan secara otomatis menaikkan suhunya atau mengeluarkan panas untuk mencapai suhu yang telah kita set sebelumnya. Nah, tentunya ini juga akan mencegah terjadinya risiko overheating. Nah, overheating itu istilahnya terlalu panas kita berikan suhu terhadap bayi. Nah, untuk fasilitas yang kurang memadai, kalau memang tidak ada infant warmer, nah kita bisa menggantinya dengan lampu penghangat. Jika kita menggunakan 60 watt, maka kita bisa pasang dengan ketinggian 60 cm di atas permukaan bayi. Kalau menggunakan 40 watt, maka kita bisa set lampu tersebut setinggi 40 cm di atas permukaan bayi. Nah, selain itu, tadi penggunaan infant warmer, nah bisa juga kita menggunakan inkubator untuk perawatan neonatus dengan memperhatikan suhu NTE, Netral Thermal Environment. Nah, saya rasa kita sudah familiar dengan tabel ini, ya. Jadi tabel ini merupakan penuntun buat kita sebenarnya berapa suhu yang diset pada inkubator berdasarkan berat bayi dan usianya. Jadi misalkan bayi tersebut usianya 5 jam, kemudian berat lahirnya misalkan 1.600, maka kita lihat di bagian sebelah kiri atas ini 0 sampai 6 jam, kemudian berat 1.501 sampai 2.500 gram. Nah, range-nya itu berkisar antara 32,8 sampai 33,8. Nah, dalam artian setiap bertambah usianya, maka berubah pula range temperatur untuk neonatus tersebut. Nah, selanjutnya adalah untuk bayi yang di bawah 1.500 gram atau usia kehamilan kurang dari 32 minggu, maka kita membungkusnya dengan plastik dari leher hingga kaki dan mengenakannya topi. Nah, cara lain juga yang bisa dilakukan adalah dengan perawatan metode kanguru. Seperti pada gambar, nah sebelah kanan juga, nah kita bisa lihat bahwa bayi bisa juga ditransport dengan menggunakan perawatan metode kanguru, meskipun bayi tersebut terpasang alat bantu nafas. Selanjutnya adalah airway atau jalan nafas. Nah, hal-hal yang perlu kita nilai untuk pernafasan adalah yang pertama usaha nafas. Kita melihat apakah ada pernafasan cuping hidung, apakah ada retraksi, merintih, kemudian air entry, ataukah ada apnu. Nah, kemudian laju nafas normalnya 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian kita menilai kebutuhan oksigen, kita menilai saturasi oksigen melalui pulse oximeter dengan target 90 sampai 95% jika menggunakan alat bantu nafas. Kemudian kita menilai pengembangan dada dan tanda-tanda pneumotoraks.
Nah, ini adalah penilaian derajat distres nafas dengan menggunakan DOT score. Nah, jadi ada 5 komponen yang kita lihat di sini. Poinnya, jika frekuensi napas kurang dari 60 kali per menit, maka poinnya 0. Kemudian 60 sampai 80 kali per menit, poinnya 1. Lebih dari 80 kali per menit, poinnya 2. Kemudian retraksi, jika tidak ada retraksi maka poinnya 0, retraksi ringan poinnya 1, dan retraksi berat poinnya 2. Sianosis, jika tidak ada sianosis poinnya 0, kemudian jika ada sianosis namun menghilang dengan oksigen maka kita beri poin 1. Kemudian jika sianosis menetap meskipun diberikan oksigen maka kita berikan poin 2. Untuk RN3, ini adalah penilaian apakah ada udara masuk. Nah, jika udara masuk normal, poinnya 0. Kemudian jika ada penurunan ringan udara masuk, poin 1. Jika tidak ada sama sekali udara masuk, maka poinnya 2. Untuk RN3 ini tentunya kita melakukan penilaian dengan menggunakan stetoskop. Nah, kemudian merintih. Jika tidak ada terdengar suara merintih, poinnya 0. Kemudian jika didengar dengan stetoskop, poinnya 1. Jika dapat didengar tanpa stetoskop, maka poinnya 2. Nah, kemudian kita totalkan poin yang kita dapatkan. Jika 1 sampai 3, maka termasuk distres nafas ringan, kita bisa memberikan modalitas bantuan nafas dengan odonasal kanul atau CPAP. 4 sampai 7 masuk distres nafas sedang, kita bisa memberikan CPAP. Kemudian jika lebih dari 7, maka sudah masuk distres nafas berat, maka sebaiknya kita intubasi. Nah, ini adalah beberapa alat yang bisa digunakan untuk memberikan CPAP. Nah, yang pertama adalah untuk di fasilitas lengkap, kita bisa menggunakan tipis resusitator. Tipis resusitator saat ini saya rasa sudah banyak sekali mereknya, ada Neopaf, Mixer, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk di fasilitas terbatas, kita bisa menggunakan balon tidak mengembang sendiri atau Jackson Reese. Nah, untuk tipis resusitator, maka kita pada awalnya mengatur tekanan PEP sebesar 7 cm H2O. Untuk fraksi oksigen, untuk bayi dengan usia gestasi lebih sama dengan 35 minggu, maka kita mulai dengan 21%. Kemudian kurang dari 35 minggu, kita mulai 30%. Nah, lalu kita melakukan observasi untuk retraksi, merintih, nafas cuping hidung, apakah ada perbaikan atau tidak. Nah, kita harus memastikan perlekatan sungkup yang baik, kemudian posisi kepala harus menghidu ya atau semi ekstensi, memastikan tidak ada lendir, kemudian mulut dalam keadaan terbuka. Nah, bila tidak ada perbaikan, maka kita menaikkan PEP ke 8. Nah, ini adalah contoh cara melakukan fiksasi ETT untuk CPAP yang kita sebut dengan single nasal prong. Jadi kita bisa modifikasi dengan menggunakan ETT. Nah, untuk ukuran ETT sesuai dengan berat badan, ini ada di tabel sebelah kanan. Untuk kurang dari 1000 gram, kita bisa menggunakan ETT 2,5. 1000 sampai 2000 gram menggunakan ETT nomor 3. 2000 sampai 3000 gram, 3,5. 3000 sampai 4000 gram menggunakan ETT nomor 3,5 sampai 4. Atau sebenarnya ada yang lebih simpel, cukup dengan membagi usia gestasi dalam minggu kemudian dibagi 10. Jadi misalkan usia gestasinya 35 minggu dibagi 10, maka kita menggunakan ETT nomor 3,5. Nah, jadi ETT ini kita gunting sepanjang 6 cm ya, seperti gambar. Nah, kemudian ujungnya itu ya kita hubungkan dengan konektor seperti pada gambar sebelah kanan atas. Nah, setelah itu kita masukkan ke hidung sampai mentok ya, sampai ada hambatan. Nah, kemudian kita melakukan fiksasi dengan tali godam. Nah, kemudian kita fiksasi dengan plester seperti ini. Jadi kita tidak perlu menggunakan sungkup kemudian kita pegang terus-menerus. Jadi bisa seperti ini.
Nah, ini adalah contohnya pemberian CPAP dengan single nasal prong seperti pada gambar sebelah kiri, dan yang sebelah kanan itu dengan dihubungkan dengan Jackson Reese. Yang sebelah kiri dihubungkan dengan tipis resuscitator. Nah, jika terjadi gagal CPAP, yakni ketika kita sudah memberikan CPAP dengan PP8, kemudian fraksi oksigen 40%, nah ternyata masih ada tanda-tanda distres nafas, nah maka kondisi tersebut merupakan indikasi untuk kita melakukan intubasi. Ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh alat yang bisa digunakan untuk VTP. Nah, jadi ketika kita merujuk pasien dalam keadaan terintubasi, maka kita harus tetap melakukan VTP, namanya VTP tersinkronisasi. Nah, ini contoh fiksasi ETT. Nah, fiksasi ETT maupun fiksasi single nasal prong, nah itu betul-betul harus dilakukan dengan baik. Karena jangan sampai ketika di perjalanan, ETT-nya itu malah terlepas, terdorong atau malah tertarik. Karena itu tentunya akan sangat menyulitkan. Nah, untuk kedalaman ETT, kita bisa menggunakan rumus 6 cm ditambah berat badan dalam kilogram. Nah, untuk pemberian fraksi oksigen, nah untuk neonatus memang kita diharapkan bisa menakar pemberian oksigen bahkan dari sejak bayi tersebut lahir. Nah, kenapa? Karena oksigen yang tinggi itu merupakan zat yang toksik, terutama untuk bayi-bayi prematur. Kita tahu dapat menyebabkan retinopathy of prematurity, bisa juga menyebabkan ketulian, kemudian bisa menyebabkan periventricular leukomalacia di otak dan BPD di paru-paru. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita melakukan pencampuran oksigen. Jadi kita tidak menggunakan oksigen 100%. Nah, pada fasilitas yang memadai, nah kita biasanya punya ini yang namanya blender oksigen. Jadi tinggal kita memutar tombol mengatur berapa fraksi oksigen yang kita inginkan. Nah, untuk fasilitas terbatas yang tidak memiliki blender oksigen, maka bisa mencampur oksigen dengan menyediakan tabung air dan tabung oksigen, kemudian dihubungkan dengan menggunakan Y-konektor. Y-konektor, jadi untuk selang ini sebenarnya merupakan selang modifikasi dari oksigen asal kanul, kemudian dihubungkan dengan Y-konektor. Y-konektor ini sebenarnya banyak dijual di toko-toko akuarium. Jadi sebenarnya kita bisa membuat modifikasi semacam ini. Nah, kalau kita menggunakan pencampuran antara air dan oksigen, kita tidak mempunyai blender oksigen, maka kita ingat kembali rumus 8. Jadi total semua adalah 8. Ketika kita menginginkan oksigen dengan fraksi oksigen 21%, maka kita memberikan air 8 liter, sedangkan untuk oksigennya 0. Jika kita menginginkan fraksi oksigen misalnya 31%, maka kita memberikan air 7 dan oksigen 1 liter. Seterusnya seperti itu. Maaf, ini mungkin boleh ada yang tidak mencoret-coret layar. Nah, selanjutnya blood pressure ya atau penilaian sirkulasi. Nah, kita harus tahu dan paham apa-apa saja yang menjadi tanda-tanda shock. Yakni jika kita mendapatkan CRT atau capillary refill time lebih dari 3 detik, kemudian cyanosis atau pucat, adanya tahikardi atau bradikardi, akral teraba dingin, kemudian pulsasi nadi lemah, dan tekanan darah yang rendah. Nah, kita tahu bahwa untuk manset neonatus itu memang sulit ya kita dapatkan. Jadi, kita hanya berdasarkan penilaian-penilaian yang di atas ini. Nah, untuk tata laksana gangguan sirkulasi, yakni dengan memberikan cairan NaCl 0,9%, 10 cc per kilogram berat badan selama 15-30 menit. Kemudian, kita menilai ulang shock setelah pemberian cairan tersebut. Jika masih ada tanda-tanda shock atau shock belum teratasi, maka kita lanjut berikan NaCl 0,9% yang kedua. Nah, maksimal 2 kali pemberian untuk NaCl 0,9% ini.
Pertimbangan PRC pada kasus ibu dengan perdarahan antepartum. Nah, selanjutnya adalah laboratorium work atau pemeriksaan darah. Jadi ada 4B, yakni blood count, blood culture, blood glucose, dan blood gas. Blood count itu adalah pemeriksaan darah lengkap, termasuk di sini hitung jadi silikosit, kemudian kultur darah jika memang kita bisa melakukan pemeriksaan di fasilitas tempat teman-teman bertugas, kemudian gula darah, dan juga analisis gas darah. Nah, untuk pemeriksaan tersebut kita sesuaikan dengan riwayat resusitasi, faktor risiko, dan klinis bayi. Nah, sebaiknya kita segera memberikan antibiotik segera dalam 1 jam pertama kehidupan bila dicurigai adanya sepsis. Misalkan bayinya mengalami distres napas, kemudian ditemukan adanya faktor-faktor risiko infeksi, misalkan chorioamnionitis, atau ada KPD, pecah ketuban lebih dari 18, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah emotional support atau dukungan emosional. Nah, pada umumnya orang tua yang bayinya lahir kemudian sakit ya, mengalami kondisi yang tidak baik itu rata-rata ibunya akan mengalami krisis emosi. Nah, orang tuanya akan merasa bingung, kemudian merasa bersalah, marah, gagal, tidak percaya, kemudian merasa takut, bayinya semakin memburuk kondisinya, malah bisa berlanjut dengan depresi. Nah, oleh karena itu kita sebagai petugas kesehatan perlu memberikan dukungan sejak awal, yakni dengan cara mengizinkan ibu atau ayah untuk melihat bayinya, kemudian memberi penjelasan yang sederhana tapi akurat tentang keadaan bayi dan apa rencana selanjutnya. Setelah itu kita juga memberikan kesempatan kepada kedua orang tua untuk bertanya jika memang ada yang belum dipahami. Kemudian libatkanlah orang tua dalam perawatan bayi serta dalam pengambilan keputusan terkait dengan tata laksana yang akan kita lakukan. Ya, saya kira demikian untuk materi yang saya bawakan. Ini gambar yang saya tampilkan adalah em, transportasi neonatus di negara yang sudah maju ya. Mudah-mudahan kita Indonesia ya khususnya Sulawesi Selatan ya tidak apa-apa lah kita bermimpi mudah-mudahan ke depannya bisa seperti ini, bisa dengan helikopter, kemudian bisa dengan inkubator transport yang begitu lengkap. Ya, dengan demikian tentunya angka mortalitas untuk bayi-bayi kita itu bisa kita tekan untuk ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adariana atas pemaparan materinya yang sangat komprehensif dan informatif. Jadi kita sudah banyak belajar tentang langkah-langkah dalam stabilisasi prarujukan neonatus yang dapat menjadi penentu prognosis bayi kita ke depannya ya. Materi ini sangat aplikatif terutama bagi sejawat dokter umum yang berada di puskesmas yang biasa mungkin menjadi garda terdepan dalam stabilisasi awal sebelum merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Apakah kita langsung masuk sesi tanya jawab terlebih dahulu atau ke materi selanjutnya, dokter? Izin dok, suaranya tidak kedengaran dok. Mungkin lanjut saja ya materi selanjutnya. Bagaimana Langsung Dr. kita Julius? lanjut dulu ke dokter Julius ya dok. Iya. Iya dok. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Julius. Jadi ke Dr. Julius Patimang, spesialis anak SPJP, subspesialis KPPJB konsultan. Saya bacakan dulu kurikulum vitae Dr. Julius ya dok. Jadi Dr. Julius Patimang lahir di Bulungan 29 Juli 1967. Beriwayat pendidikannya spesialis anak FK Unhas tahun 2005, kardiologi anak FKUI Rumah Sakit Jantung Harapan Kita tahun 2012 di Jakarta, kardiologi FK Unhas tahun 2015 dan doktor FK Unhas tahun 2023.
Riwayat pekerjaan Dokter PTT Puskesmas Karangrejo Tarakan, Kalimantan Timur, tahun 1996 sampai 99, wajib kerja spesialis Rumah Sakit Minake, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat tahun 2006, staf dokter spesialis jantung anak Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Sulawesi Selatan tahun 2007 sampai sekarang, dan staf dokter spesialis anak dan jantung anak RSIA Katerina Bot Makassar, Sulawesi Selatan 2005 sampai sekarang. Jadi, Dr. Julius akan membawakan materi tentang bayi baru lahir sianosis, kelainan jantung atau bukan, dan bagaimana tata laksananya. Untuk waktu dan ruang, saya persilakan kepada Dr. Julius. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Sidra. Eh, saya setuju ya. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat IDAI Sulawesi Selatan dan Ketua IDAI, Dr. Idam Jaya Ganda, spesialis anak konsultan, atas kesempatan untuk sedikit membagi pengetahuan, terutama untuk teman-teman mungkin yang ada di tingkat puskesmas, dokter umum atau para bidan dan tenaga medis lainnya, serta teman-teman sejawat dokter anak. Pada siang hari ini saya mendapatkan tugas tentang bayi yang baru lahir ya. Sering kita temukan ada yang biru, ya. Apakah itu suatu kelainan jantung bawaan atau bukan? Eh, saya pikir teman-teman semua, pada tenaga medis yang ada di daerah atau di puskesmas atau teman-teman sejawat lainnya, dokter anak, ya sering kita mendapatkan pada saat membantu proses kelahiran atau setelah kelahiran kita menemukan ada bayi yang kebiruan. Nah, ini kita mesti pastikan ini ada kelainan jantung bawaan atau bukan. Nah, sehingga pada topik kali ini saya memberikan tugas untuk bagaimana kita bisa menentukan apakah ini suatu kelainan jantung bawaan atau bukan, dan juga bagaimana tata laksana awal. Ya. Kita mengetahui ada dua ya sianosis yang bisa terjadi pada bayi baru lahir, yang kita sebut sebagai sianosis perifer atau sianosis sentral. Yang perifer ini biasa di daerah ekstremitas. Kalau kita lihat bayi baru lahir, biasa di ujung kukunya itu kebiruan, ada biru. Nah, ini umumnya perifer. Sedangkan Mungkin ada kendala jaringan dari Dr. Julius. Kalau sambil menunggu mungkin ada Dr. Julius di sini. Kita tunggu dulu ya, Dok. Lagi terputus, Iya, kita tunggu dulu ya. ya, Dok. Iya, Jaringannya. Dok. Terputus, Dok. Ya, ya. Iya, Dok. ya minta maaf karena jaringan
di PJT, ya. Kan kita sudah Iya, pakai. iya dok, tidak apa-apa dok, silahkan dok. Jadi kalau kita lihat bayi baru lahir ya biasa kita ada kebiruan di ujung jari. Kalau yang itu tipe perifer. Tapi yang sentral itu yang kita temukan di daerah mukosa bibir atau lidah. Ya. Ini yang yang apa yang tipe sentral. Ya. Eh, Apa yang dimaksud dengan cyanosis? Ya. Jadi yang dimaksud dengan cyanosis itu adalah selain perubahan eh, warna kulit di mukosa akibat peningkatan kadar hemoglobin yang terreduksi di atas 5 gram per desiliter dalam darah kapiler. Ini cyanosis yang sebenarnya yang kita bicara cyanosis sentral. Ya. Warna kebiruan ini paling sering terlihat di bibir, ujung jari, kuku, dan mukosa mulut. Ya. Tapi harus kita ketahui bahwa cyanosis ini bukan suatu diagnosis, tetapi sign bagi kita bahwa terjadi gangguan oksigenasi atau perfusi. Kita juga sering melihat ya pada bayi baru lahir itu yang disebut sebagai akrasianosis. Pada bayi. Ya. Udah makan dok. Ya, jadi suatu kondisi oleh karena aliran ke perifer itu belum efisien, ya, terutama pada bayi baru lahir. Kemudian biasa masih terjadi vasokonstriksi fisiologis di daerah ekstremitas, ya. Apalagi kalau ada hipotermi, ya, sehingga akan kelihatan kebiruan di ujung-ujung jari, ya, dalam jam-jam pertama setelah bayi baru lahir. Bagaimana kita membedakan suatu cyanosis dengan yang sentral, ya? Kalau yang cyanosis itu terjadi di tangan, kaki biasanya. Sedangkan yang sentral ini banyak akan umumnya terjadi di bibir, lidah, di wajah. Dan pada cyanosis karena suatu kondisi yang tidak begitu berat, ya, maksudnya bayinya tampak bagus saja, ya. Sedangkan yang sentral, ya bisa juga baik, tetapi umumnya dia tampak ada lesu dan kalau yang kondisi berat biasanya ada kesulitan bernafas. Yang cyanosis biasa hilang spontan. Ya, kalau kita perhatikan bayi baru lahir nanti besoknya biasa sudah membaik. Nah, tapi kalau yang cyanosis sentral yang kita hubungkan terutama apa kelainan-kelainan di luar perifer ini perlu suatu penanganan medis yang segera. Pada cyanosis ini yang penting adalah bagaimana menghindari suatu hipotermi. Tadi dokter Ana sudah jelaskan ya bagaimana menangani suatu hipotermi dan dia biasa tidak memerlukan suatu pengobatan khusus. Tetapi kalau tetap tidak menghilang, ya tetap kita mesti mengevaluasi. Ya. Kalau tadi dokter Ana menjelaskan tentang transportasi ada stable, maka cyanosis ada istilah confounds. Jadi penyebab cyanosis. Bisa tadi kita akan kedinginan, cold, atau ada obstruksi di pembuluh darah atau jalan napas, atau kondisi shock, atau terjadi suatu left ventricle failure yang menyebabkan penurunan cardiac output, kondisi polisitemia, pada kondisi-kondisi ketinggian pun bisa terjadi kondisi seperti cyanosis atau penyebab paru. Dan kondisi yang jarang juga terjadi suatu sulfahemoglobinemia. Ini jarang sekali ya dalam darah sehingga ikatan antara
oksigen dengan sel darah merah itu jadi terjadi yang umum terjadi pada PJB. Itu ada lintasan ya, berpindahnya dari suatu aliran darah apa dari darah kotor ke darah bersih atau darah bersih ke darah kotor. Apa yang harus diperhatikan pada bayi dengan sianosis? Ya, sianosis yang menetap, yang persisten, yang tidak membaik dengan oksigen, kita harus mencurigai adanya suatu critical congenital heart disease. Karena seperti kita ketahui bahwa dari 100 bayi yang baru lahir, itu akan ditemukan satu bayi dengan kelainan jantung bawaan. Insidennya adalah 10 per 1000 kelahiran. Dan 25% dari bayi yang mengidap penyakit jantung bawaan itu adalah suatu critical congenital heart disease. Artinya dia harus ditangani dalam minggu-minggu pertama kehidupan. Sehingga kita harus memastikan bahwa bayi yang sianus itu apakah sentral atau perifer. Ya. Pada yang sentral itu kondisinya harus lebih serius, ya, karena curiga kelainan jantung, ya, dan juga bisa juga kelainan pada paru. Sedangkan yang perifer, ya, ini biasanya sementara saja, dan tapi tetap harus dievaluasi jika tetap kita sudah melakukan yang tadi dokter anak katakan stable, dia tetap masih sianosis, hati-hati kalau dia juga suatu kelainan yang lebih berat ke arah kelainan pada jantung atau pada paru. Sehingga pada bayi yang baru lahir yang mengalami sianosis atau neonates, yang harus selain sianosisnya yang kita harus perhatikan juga klinis pada bayi tersebut. Kita lihat apakah disertai dengan pernapasan yang cepat. Apakah disertai dengan satu tarikan dinding dada. Ya. Ataukah kita mendengar suatu bising atau murmur. Tetapi tidak berarti bahwa pasien dengan penyakit jantung bawaan itu harus ada bising atau murmur. Karena banyak juga sesuai dengan hemodinamiknya, banyak bayi juga tanpa murmur dan suatu kelainan jantung bawaan, ya, dan malah yang masuk dalam critical congenital heart disease. Kita harus perhatikan apakah bayinya lemas, malas minum, dan penurunan saturasi yang progresif. Dan bagaimana dengan respon oksigen? Kalau dengan respon oksigen, pemberian oksigen, ya, tetap tidak membaik, harus kita pertimbangkan apakah bayi ini masuk di critical congenital heart disease. Apa yang dimaksud dengan critical congenital heart disease? Ya, suatu kelainan jantung bawaan yang dapat menyebabkan hipoksimia berat dan membutuhkan intervensi dalam minggu-minggu pertama kehidupan. Nah, ini yang harus kita cermati. Ciri khasnya adalah dalam sianosis dalam 40 jam kelahiran. Kenapa 40 jam? Karena biasanya kalau 24 jam pertama itu biasanya dia umumnya banyak sianosis yang oleh karena yang tadi akrosianosis, ya, karena hipotermik, oleh karena sirkulasi yang belum lancar di daerah perifer. Tetapi kalau sudah 48 jam dia masih sianosis, kita harus hati-hati, ya. Apalagi kalau saturasinya di bawah 80, ya 90 atau 80, ya. Meskipun tanpa distres pernafasan yang berat, ya, tanpa distres pernafasan berat, kita harus mencurigai bahwa kemungkinan besar ini ada kelainan jantung bawaan dan tipe critical congenital heart disease. Sehingga mungkin teman-teman sekalian sudah pernah diajari dari Kemkes, ya, tentang screening congenital critical congenital heart disease dengan menggunakan alat saturasi pulse oximetry, ya. Dan ini di semua center pelayanan kesehatan ini sudah diajarkan. Ya, prinsipnya ini tadi untuk menemukan critical congenital heart disease. Screening ini tidak harus memastikan bahwa dia pasti suatu kelainan jantung bawaan tipe CCHD. Tetapi dengan screening ini kita lebih mewaspadai atau mencurigai kemungkinan kelainan jantung
bawaan tipe critical congenital heart disease. Kalau dia negatif, bisa saja PJB, terutama pasien-pasien PJB yang tidak biru. Nah, ini untuk tipe-tipe PJB yang biru. Jadi kita akan memeriksa saturasi yang ada di tangan kanan, yaitu daerah preduktal. Daerah preduktal itu daerah, kalau kita mengingat anatomi jantung, adalah daerah yang keluar dari ventrikel kiri yang membawa darah yang penuh dengan oksigen, ya, sebelum sampai ke arteriola dari preduktal, ya, preduktus, dan daerah yang postduktal itu daerah ekstremitas di bawah, karena dapatnya setelah ductus arteriosus 95%, ya. Dan perbedaannya antara pre dan postduktal itu tidak sampai 3%. Nah, kalau kita menemukan kondisi-kondisi yang tidak normal seperti saturasinya di bawah 90%, lebih satu ekstremitas, atau daerah perbatasan antara 90 sampai 94% antara preduktal dan postduktal ekstremitas dalam 3 kali pengukuran berturut-turut dalam lebih 1 jam, ya, setelah 1 jam, dan masih demikian, bahwa artinya ini screening positif dan ini harus kita pikirkan ke evaluasi lanjut ke fasilitas yang memiliki pelayanan jantung anak atau dokter anak terdekat untuk lebih memastikan kondisi tersebut, ya. Tetapi yang mesti harus diperhatikan dalam pemeriksaan saturasi ini adalah penggunaan alat saturasi, ya. Sebenarnya kita tidak menganjurkan memakai alat saturasi yang biasa dipakai yang dewasa, yang tangan, ya, yang besar itu yang biasa. Nah, dia harus yang untuk bayi yang biasa dililit itu, ya, itu yang lebih spesifik. Karena yang besar itu akan banyak errornya, ya, sehingga tidak bisa dipakai sebagai patokan. Bagaimana tata laksana awal kalau kita menemukan pasien jantung bawaan tipe yang biru yang mengarah ke critical congenital heart disease di fasilitas primer, ya? Tadi saya pikir Dokter Ana sudah menjelaskan banyak tentang stabilisasi awal sebelum rujukan. Ya, ini penting sekali. Hanya yang ingin saya tekankan di sini bahwa pemberian oksigen, ya, pemberian oksigen itu tidak dapat diberikan jika tidak perlu sekali pada pasien-pasien yang dicurigai critical congenital heart disease. Mengapa demikian? Ya, karena pemberian oksigen pada critical congenital heart disease itu akan menyebabkan penutupan ductus arteriosus. Nah, dia sangat berperan juga untuk menurunkan resistensi paru, dan pada pasien-pasien tertentu yang penyebabnya paru, nanti kita lihat di belakang, itu memang sangat dibutuhkan. Tetapi pada pasien yang dicurigai critical congenital heart disease, kita tidak bisa memberikan oksigen, ya, apalagi dengan fraksi oksigen yang sampai 100%, karena dapat menutup PDA-nya. Karena jika PDA tertutup, pasien-pasien yang critical congenital disease tipe yang duct dependent, artinya duct dependent ini dia sangat bergantung kepada ductus arteriosus. Dia akan terjadi shock, acidosis, dan kita lihat saturasinya akan semakin turun, ya, sehingga dia akan mengalami hipoksia berat. Dan memang tidak gampang untuk menentukan kondisi ini, ya, sehingga saya pikir dengan screening awal, kemudian sekarang kan sudah banyak pelatihan-pelatihan dokter anak, ya, dokter di daerah juga banyak dilatih untuk melakukan ekokardiografi, terutama untuk menemukan critical congenital heart disease. Sehingga untuk tata laksana critical congenital disease di fasilitas primer, ya, yang penting tadi yang stable tadi dokter Ana sudah jelaskan panjang lebar. Saya cuma ingin yang penting saja dalam hal ini yaitu tentang jangan terjadi hipotermi.
kemudian mengkoreksi abnormalitas daripada gula darah atau elektrolit. Dan yang penting juga jangan dilakukan restriksi cairan. Karena kondisi-kondisi ini akan menyebabkan penutupan ductus arteriosus yang akan memperberat kondisi critical congenital heart disease. Pada kondisi tertentu sebenarnya kalau kita mencurigai suatu critical congenital disease tipe drug dependent, ya, itu pemberian prostaglandin dibenarkan, walaupun kita belum mendiagnosis secara pasti. Kalau kita menemukan satu pasien yang sangat biru, bayi baru lahir biru, napasnya mulai agak cepat, sebenarnya pemberian awal prostaglandin pun dikatakan secara ekspantibus tidak bermasalah dibandingkan PDA yang tertutup. Ya. Pemberian oksigen sangat selektif. Kita usahakan kalau kita memberikan oksigen tidak ada perubahan dalam saturasi, kemungkinan besar kritikal, ya nggak usah dikasih oksigen. Tapi kadang-kadang kan Anda tidak pede ya, teman-teman tidak pede di daerah pemberian oksigen. Ya, kalau memberikan oksigen, ya tadi Dokter Ana sudah jelaskan, usahakan dengan fraksi oksigen yang jangan yang 100%. Ya kalau perlu ya sampai 21% saja. Tadi dijelaskan bagaimana caranya membuat fraksi oksigen 21%. Atau juga ada juga alat yang namanya Venturi yang bisa digunakan untuk membuat supaya saturasi oksigen jangan terlalu tinggi fraksi oksigennya. Semua ini kita lakukan untuk menjaga supaya ductus arteriosus tetap terbuka, jangan tertutup. Karena pada kelainan jantung bawaan ini dia sangat tergantung kepada buka tutupnya daripada ductus arteriosus. Ya. Yang memang ductus arteriosus ini waktu dalam kandungan dia dibutuhkan karena paru-paru belum berkembang, belum bisa terbuka istilahnya ya, masih kolaps, sehingga dia dibutuhkan ductus arteriosus. Nah, ductus arteriosus ini pada saat bayi lahir dia akan mulai tertutup. Tetapi pada penyakit jantung bawaan tipe kritikal yang sangat tergantung dengan ductus arteriosus, kita mengharapkan supaya ductus arteriosus tetap terbuka, jangan tertutup. Sehingga beberapa penanganan kita ya, itu biasa membuat tertutupnya ductus arteriosus secara cepat. Ya, oleh karena mungkin kita berpikir contohnya bayi dengan sianosis sudah biru nih, lahir beberapa hari biru, ya kita langsung kasih oksigen. Ya wajar ya kita memberikan oksigen. Tapi kalau kita memberikan oksigen, kemudian kita lihat tidak ada perubahan, tetap saturasi di bawah 90, ya harus dipikirkan, ya jangan dia suatu kelainan jantung bawaan tipe critical congenital heart disease. Ya. Atau kadang-kadang dia napasnya agak cepat, ya kita langsung memberikan cairan, kita restriksi cairannya, kita kurangi cairannya. Nah, sebenarnya tidak boleh karena dia jangan dibuat dehidrasi walaupun sangat ringan. Ya, minimal kita berikan maintenance cairan. Tadi Dr. Ana sudah menjelaskannya. Ya. Yang semuanya ini tujuannya untuk mencegah penutupan ductus arteriosus. Ya, kalau Anda mencurigai kondisi-kondisi yang tadi, ya tentu kita mesti merujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas echo, ya, atau untuk memiliki dokter jantung anak. Mungkin saya perlu garis bawahi, ya, kami di Pusat Jantung Terpadu atau di Rumah Sakit Wahidi ini jarang sekali menerima rujukan CCHD dari daerah-daerah yang sangat jauh dari Kota Makassar. Mengapa demikian? Ya kemungkinan besar yang saya katakan tadi, ya PDA-nya sudah tertutup di fasilitas kesehatan pertama di daerah, sehingga tidak sempat dirujuk. Dan kemungkinan besar penutupannya ya karena kita sendiri yang menyebabkan penutupan terjadi lebih cepat. Ya, ya. Sehingga mungkin dengan webinar kali ini kita harus lebih berhati-hati dalam menemukan bayi yang kita curigai ada kebiruan. Ada suatu penyakit juga pada bayi atau kondisi bayi ya, di mana dia juga cyanosis tetapi bukan dia tipe karena masalah di paru yang kita sebut sebagai pulmonary hypertension of newborn atau PPHN. Ini suatu kondisi di mana pada bayi baru lahir
itu tekanan parunya masih tinggi karena dia awalnya kolaps, begitu terbuka, dia tekanannya mulai turun pelan-pelan. Tapi karena tekanannya masih cukup tinggi sehingga dia akan menyebabkan darah dari eh, ventrikel kanan mau ke paru-paru itu jadi pelan atau lambat. Nah, ini membuat sehingga bayi tersebut eh, dalam kondisi kadang-kadang benar penampilan sesak, ya, karena darah nggak bisa masuk ke arteri pulmonalis dan tidak bisa kembali ke jantung sebelah kiri melalui vena pulmonalis. Nah, kadang-kadang kita susah membedakan apakah ini PPHN atau CCHD. Karena satunya pada PPHN karena kausa paru butuh oksigen, ya, sedangkan CCHD tidak membutuhkan oksigen. Secara ilmiah dikatakan bahwa untuk membedakannya itu kalau kita melakukan hiperoksigen test. Ya. Pada fasilitas yang memiliki AGD bisa dilihat kalau dia diberikan oksigen, ya kita tes bareng 10 menit. Ya. Kalau PO2-nya meningkat lebih 100 mmHg, kemungkinan besar itu PPHN. Tapi pada CCHD yang dark dependent itu tetap rendah di bawah 100. Juga gradien antara fraksi PO2 yang ada di pulmo, di alveoli dan di arterial itu gradiennya akan tinggi pada PPHN, ya. Sedangkan pada yang CCHD itu normal atau mungkin sedikit menurun. Nah, ini yang berbeda saturasi pre dan postnya juga. Nah, di sini dia juga pada yang PPHN itu bisa lebih 10% karena kalau dia masih ada ductus arteriosusnya, maka alirannya akan berpindah dari paru ke aorta, dari arteri dari uh, pulmonar arteri ke aorta sehingga darah yang desaturasi itu akan ke ekstremitas bagian bawah. Ya. Nah, sedangkan pada critical, ya, dia bisa berbeda tapi bisa juga normal. Ya. Sehingga penting ya sebagai kesimpulan bahwa sianosis itu memang suatu tanda klinis, bukan diagnosis, tapi dia mungkin tanda penting untuk kita menentukan adanya gangguan oksigenasi yang bersifat sentral atau perifer. Ya. Sianosis yang tidak membaik dengan oksigen harus dicurigai sebagai suatu kelainan jantung bawaan kritis atau CCRI sampai terbukti tidak. Untuk membedakan apakah sianus sentral atau akrosianusis dibutuhkan pemeriksaan fisik, klinis, pemeriksaan saturasi oksigen atau AGD jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak memiliki fasilitas ini ya kita sebagai tenaga medis harus bisa menentukan dengan pemeriksaan klinis. Ya. Dengan melihat memberikan oksigen bagaimana klinis pasiennya, ada perbaikan tidak. Kalau diberikan oksigen tidak ada perbaikan, saturasi tetap di bawah 90 atau meningkat lebih dari 90 sampai normal, ya kemungkinan besar satunya bukan PPHN. Yang satunya suatu kondisi, suatu critical congenital heart disease. Ya. Penataan awal di fase primer yang penting sebenarnya ya pada kasus-kasus yang dengan dark dependent ya tentu kita mesti harus hati-hati dengan pemberian oksigen. Yang penting stabilitas suhu, ya, gula darah, elektrolit, ya, ini sangat penting untuk di lini pertama. Pemberian prostaglandin ya obat ini memang belum ada ya, tapi sementara ini kita dari UKK Kardiologi Anak maupun dari Dokter Anak Indonesia itu selalu mengusulkan ke Kemkes untuk bisa menyiapkan prostaglandin ini di tingkat perifer sehingga bisa mencegah untuk penutupan ductus arteriosus di awal-awal kehidupan. Peran tenaga medis ya di lini terdepan itu sangat penting dalam mendeteksi dini, menstabilisasi awal dan merujuk secara tepat waktu, terutama untuk kasus-kasus sianosis yang kita curigai adalah suatu penyakit jantung bawaan tipe kritikal. Mungkin demikian saja sharing tentang penyakit jantung bawaan, terutama pada pasien-pasien yang biru, dan bagaimana kita mendeteksi di awal kelahiran apakah sianus itu suatu
selalu penyakit jantung bawaan atau bukan, dan kalau dia penyakit jantung bawaan, apakah dia masuk di ke tipe yang kritikal atau tidak. Mungkin demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Julius atas pemaparannya yang sangat bermanfaat dan informatif kepada kita semua. Jadi kita banyak belajar tentang bagaimana langkah cara kita menilai suatu cyanosis pada bayi baru lahir dan bagaimana langkah yang harus kita lakukan apabila kita menemukan bayi baru lahir, terutama pada sejawat yang berada di layanan primer di puskesmas yang mendapatkan bayi-bayi dengan cyanosis. Baiklah dok, kita akan membuka sesi ini ada pertanyaan ya. Jadi kita kalau ada yang mau peserta ada yang mau bertanya langsung, silahkan di raise hand. Saya akan membacakan pertanyaan dulu dari kolom chat yang sudah masuk. Atau kalau tidak mau bertanya langsung, silahkan dikirimkan kembali kepada di link di kolom chat ya dok, atau Bapak Ibu yang peserta pada kegiatan webinar kali ini. Mungkin saya akan bertanya dulu kepada pemateri yang pertama, Dr. Adariana. Ini ada satu pertanyaan dari dua orang yang berbeda, tapi hampir sama pertanyaannya dari Bu Meli dan Mika Sugarni. Di pertanyaannya tentang plastik yang bisa digunakan untuk membungkus bayi yang prematur atau hipotermi itu apakah menggunakan plastik jenis khusus atau bagaimana, Dok? Mungkin boleh dijawab dulu oleh Dr. Adariana, silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Sidra. Untuk pertanyaan dari Bu Meli dan Bu Mika ini mengenai penggunaan plastik ya. Nah, tadi sesuai materi yang saya bawakan bahwa pada bayi yang lahir di bawah 1.500 gram atau yang di bawah 32 minggu, maka kita menggunakan plastik untuk mencegah terjadi hipotermi. Nah, sebenarnya penggunaan plastik ini kan memang sudah kita lakukan ketika bayi tersebut lahir ya. Ketika lahir, bayi tersebut tidak dikeringkan, namun segera kita bungkus dengan plastik untuk mencegah hipotermi. Nah, kita tahu pada bayi prematur yang di bawah 32 minggu atau yang di bawah 1.500 gram itu eh, untuk struktur epidermisnya itu kan masih sangat tipis ya. Nah, begitu juga untuk rasio antara luas permukaan tubuh dengan massa tubuhnya itu lebih besar dibandingkan pada bayi-bayi yang cukup bulan. Jadi resiko untuk terjadi hipotermi melalui mekanisme evaporasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan pada bayi-bayi yang cukup bulan atau yang terlahir di atas 1.500 gram. Nah, oleh karenanya itu lahir kita tidak keringkan, dibiarkan di situ masih ada cairan ketuban ya, cairan amnion. Nah, segera kita bungkus plastik. Nah, untuk plastiknya sendiri sebenarnya tidak ada plastik yang diproduksi khusus ya untuk membungkus bayi prematur. Kalau untuk di negara-negara maju memang sebenarnya ada yang disediakan itu sudah diproduksi, sudah mencakup juga untuk head cap-nya. Tapi untuk di kita, untuk fasilitas yang terbatas, nah kita bisa menggunakan plastik yang ada di pasaran. Yang jelas plastiknya itu plastik yang terbuat dari polietilen, jadi dia lebih fleksibel untuk kita gunakan. Nah, kemudian plastiknya cukup besar dengan ukuran yang dapat menutupi dari leher sampai kaki. Jadi kan prinsip untuk plastik pada bayi prematur ini adalah sebenarnya juga sebagai eh, barrier isolasi ya. Jadi ketika kita menutupi bayi dengan plastik, nah itu harus betul-betul tertutup semua, leher sampai kaki kedap. Jadi tidak ada aliran udara yang masuk. Nah, kemudian selanjutnya sebaiknya menggunakan plastik yang transparan. Tujuannya apa? Nah, supaya kita bisa
melakukan pemantauan terhadap bayi dengan lebih mudah. Kalau tidak transparan, ya tentunya kita sulit menilai warna kulit bayi, kemudian kita juga akan sulit untuk melihat bagaimana pernapasan bayi. Jadi boleh plastik apapun dan prinsipnya lagi bersih ya, bukan plastik yang bekas pakai. Jadi bersih supaya bayinya tidak terinfeksi. Bisa contohnya plastik yang biasa digunakan untuk laundry itu ya cukup besar. Nah itu bisa digunakan yang ada zipnya. Saya kira demikian, Dokter Sidra. Baik dok, jadi sudah jelas ya, sudah dijelaskan oleh Dokter Adariana bahwa prinsip tidak ada plastik khusus. Yang penting pertama bersih, cukup untuk menutupi apa namanya bayinya dari leher sampai ke badan kaki-kakinya dok ya. Iya. Kemudian bukan plastik bekas ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dok masih ada pertanyaan. Jadi, Assalamualaikum dokter, izin bertanya dari ini Dokter Sutini Lamadi. Penanganan apa yang bisa kita lakukan di awal jika saat merujuk pasien dengan eklamsia usia kehamilan 32 minggu dalam perjalanan laut kurang lebih 4 sampai 5 jam tergantung cuaca dan terjadi kejang diikuti dengan persalinan spontan. Jika bayi BBL juga mengalami asfiksia, dok. Jadi tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk antisipasi dan stabilisasi BBL-nya, dok, sebelum sampai ke tempat rujukan, mempertimbangkan Maluku dan wilayahnya dihubungkan oleh laut. Terima kasih, dok. Terima kasih kepada Bu Sutini Lamadi. Silahkan, dok. Oke, terima kasih pertanyaan dari Bu Sutini Lamadi ya di Maluku ya. Iya, jadi pertanyaannya ada ibu yang dirujuk ya, ibu dirujuk dengan preeklamsia, kemudian usia kehamilan 32 minggu, perjalanannya cukup jauh ya, karena ini sepertinya di pulau butuh waktu sekitar 4 sampai 5 jam. Nah, kemudian ternyata di perjalanannya bayinya lahir ya, terlahir prematur. Nah, apa yang dilakukan? Nah, tentunya prinsip ketika kita melakukan transport atau rujukan, nah itu kita memang harus membawa alat yang lengkap. Jadi peralatan tempur yang lengkap. Alat resusitasi harus lengkap, kemudian segala yang dibutuhkan untuk stabilisasi. Nah, jadi misalkan ambu bag, oksigen, nah kemudian termasuk tadi plastik, kemudian misalkan obat-obatan, NaCl, adrenalin dan semacamnya, itu harus lengkap kita bawa karena jangan sampai terjadi seperti ini, yang dirujuk ibunya, tapi kan kita tidak bisa menjamin bahwa ibunya bisa sampai di tempat rujukan sebelum melahirkan. Nah, kemudian yang kedua, yang ikut merujuk itu harus orang yang terlatih, ya, orang yang terampil, yang mampu menilai dan mampu melakukan tata laksana pada bayi baru lahir, termasuk ketika bayi tersebut lahir dengan kondisi yang tidak stabil, membutuhkan resusitasi dan stabilisasi. Nah, jadi apa yang dilakukan kalau bayinya lahir ya tentu kita kembali kepada algoritma resusitasi. Jadi memang di sini yang melakukan rujukan itu harus sudah mahir, sudah pernah melakukan atau mengikuti pelatihan resusitasi. Ya, seharusnya yang melakukan rujukan itu ya sudah bisa melakukan tindakan resusitasi hingga advance seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita tahu, wah perjalanan untuk ke tempat rujukan ini cukup jauh, ya mungkin medannya juga begitu menantang, ya tentunya kita harus persiapkan segala macam yang kita butuhkan pada saat resusitasi dan stabilisasi. Saya kira seperti itu, Dokter Sidra. Baik, terima kasih dok. Jadi bukan cuman hanya alatnya, tapi SDM yang merujuk Ya, juga harus nakesnya. dipersiapkan dengan baik dok. Iya dok. Jadi harus sering-sering dibuat pelatihan dan sebagainya supaya kita bisa ini ya dok, dan terjangkau untuk membuat untuk rujukan ke tempat rujukan ya dok. Ya dok. Baik dok. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya langsung kepada kedua pemateri kita, Dokter Adariana dan Dokter Julius? Silakan. Bila ada yang ingin bertanya, dokter, bapak, ibu, perawat, bidan yang hadir dalam
sesi webinar kita hari ini. Silahkan. Em, Bila tidak ada yang ingin bertanya, saya mau bertanya ke Dr. Julius, Dok. Izin dokter. Kalau Dr. Julius ada ya, Dok? Monitor, Dok. Ya, monitor. Ya, gimana Dr. Iya, Sidra? Dok. Jadi Hmm. begini dok, kalau misalkan kan ini tadi tentang tadi rujukan di daerah terpencil dan sebagainya. Saat ini kan sudah ada screening penyakit jantung kritis. Ya tadi kan dok yang ini kita apa namanya mengukur saturasi ya dok, saturasi postduktal, preduktal. Jadi kalau misalkan ada keterbatasan alat, misalkan pulse oximetry. Mungkin ada alatnya atau mungkin tidak berfungsi dengan baik di daerah terpencil gitu dok. Apakah ada alternatif lain untuk menilai untuk screening bayi baru lahir dok dengan penyakit jantung kritis dok? Ya, ya mungkin dimaklumi ya kita di negara kita kadang-kadang terutama dengan teman-teman di daerah tidak semua alatnya itu memadai. Itu ya sehingga memang kita dituntut sebagai seorang tenaga medis ya untuk bisa menilai ya ini kondisi bayi tersebut ini biru apa biru yang akrosianosis ataukah biru dengan kelainan jantung bawaan yang biasa atau yang kritikal. Ya memang ini salah satu tantangannya bagi kita. Sebenarnya saya katakan tadi paling bagus kita memakai alat saturasi yang memang untuk bayi. Kalau nggak memiliki ya nggak apa-apa pakai yang biasa kita temukan saja, yang besar itu yang biasa dipakai. Tapi mesti taruhnya di jempol yang lebih besar ya, di kaki yang lebih besar. Ya, untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara preduktal atau tangan kanan dengan postduktal yang ada di ekstremitas bawah atau di kaki. Kalau juga tetap tidak memiliki dan kita kurang yakin, ya sebagai seorang dokter kita bisa melihat. Kalau pasien itu kemudian dia agak sianosis, kita kasih oksigen, ya. Kemudian yang awalnya ada sedikit distress, kita kasih oksigen, saturasi naik, bagus. Tetapi klinis pasien juga ikut membaik. Ya, kemungkinan besar, ya mungkin kausa paru, ya, atau kausa lainnya. Tetapi kita kasih oksigen, ya, ya namanya tes oksigen selama 10 menit, ternyata saturasi juga tidak naik, ya, atau naik tetap di bawah 90, ya kita harus hati-hati. Karena ada juga ya PJB yang critical congenital disease, ya, yang namanya TGA, itu kita sebut sebagai happy baby. Happy baby apa artinya? Ya walaupun saturasinya 80, ya bayinya itu tenang-tenang aja. Ya, dia nggak di stres yang dalam, ya biasa-biasa seperti bayi biasa, tapi saturasinya 80-an, ya karena masih ada ductus arterius yang mensuplai atau foramen ovale. Nah, kita jangan buru-buru langsung kasih oksigen. Ya. Jangan-jangan dia tipe critical congenital disease yang masih terbuka besar dia punya PDA-nya, karena tentu ya Tuhan itu memberikan kita solusi selalu. Dia kasih kita penyakit, dia kasih solusi, dia kasih PDA. Nah, tergantung kita tenaga medisnya bagaimana kita bisa menilai ini dia tipe yang mana yang kritikal atau tidak. Ya, kalau dia TGA itu di awal kehidupan dia akan bagus dia. Malah berat badannya lahirnya akan bagus karena dia tidak tergantung dengan karena PDA masih besar dan dia tidak tergantung dengan aorta yang keluar dari ventrikel kanan atau arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kiri. Maka bayi-bayi TGA yang duct dependent, yang 3 IVS itu lahir berat bagus, 3 kiloan. Lalu kalau kita perhatikan saturasinya cenderung akan turun, ya kadang-kadang 80, tapi napasnya tenang-tenang aja, nggak berat-berat amat dia. Ya. Malah ini di sini kita kasih oksigen, tiba-tiba dia memberat, hati-hati. Jangan-jangan kita memberikan oksigen mengakibatkan PDA-nya tertutup, ya atau mengecil, maksudnya bukan tertutup ya, kalau tertutup dia nggak bisa lagi hidup, ya mengecil, sehingga dia mulai distres pernafasannya di situ. Nah, jadi dengan tes oksigen ini sebenarnya kita bisa sebagai klinisi ya kita bisa menilai oh ini kemungkinan besar dia jangan-jangan ini tipe critical congenital disease, sehingga ya kita mesti memastikan tentu ya gold standar kita ya semuanya ada echo ya ekokardiografi untuk memastikan apakah dia tipe critical congenital atau bukan. Kalau dia PPHN, kita kasih oksigen dia akan membagus, saturasi baik, anaknya akan membaik, ya. Nah, dia akan membaik karena memang pada PPHN
terapinya utama yang paling bagus adalah pemberian oksigen karena dia sebagai vasodilator. Vasodilator untuk merelaksasi arteri pulmonalis supaya oksigenasi bisa lebih bagus. Ya, akan berbeda dengan CCHD atau critical congenital heart disease. Ya memang di sini penting lah sebagai orang klinisi kalau kita ada keterbatasan dari alat, ya kita melihat bayi kita, bagaimana kondisinya dia. Ya, yang penting jangan kita harus berhati-hati dengan oksigen, apalagi kalau bayinya kita beri saturasi rendah, tetapi itu saturasi 80 pasti sudah retraksi di stresnya. Dia punya apa skor apa tadi Dokter Ana ya, down score-nya pasti akan hebat ya. Sedang saturasi 90-an aja kalau dia masalah paru yang berat itu dia sudah akan distres. Tapi pada PJB biasa saturasinya 80 masih bagus. Sehingga pada kasus begini sebenarnya target kita kalau betul dia critical congenital disease, target kita saturasi 70-an sudah cukup. Jangan ditambah-tambah lagi saturasinya. Apalagi kalau dia tidak di stres yang berat sekali, nggak apa-apa ya. Memang dia hidup segitu, dia punya saturasi oksigen. Nah, kira-kira begitu, Dr. Sidra ya. Jadi memang harus perlu suatu kejelian sedikit, ya. Nah, makanya kita mengharapkan apa namanya screening CCAD di tingkat puskesmas itu akan lebih optimal lagi supaya kita bisa menemukan mereka yang critical congenital disease yang terus terang itu kasusnya banyak, tapi untuk sampai ke center yang seperti kami di Makassar itu sangat kurang. Yang mungkin salah satu karena mungkin mereka tidak tertolong di tingkat perifer oleh karena mungkin penggunaan oksigen yang berlebihan atau restriksi cairan atau gangguan gula darah yang tidak terkoreksi atau elektrolit yang tidak terkoreksi sehingga dia akan masuk ke kondisi yang lebih berat. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sida. Terima kasih Dr. Julius. Jadi apa yang disampaikan Dr. Julius bahwa ketika kita kekurangan fasilitas, kita harus melihat klinis dari pasien ya dok. Jadi kita harus jeli melihat bagaimana klinis pasien dan kalau memang diagnosis kita lihat, kita berikan terapi oksigen dulu. Kalau ada perubahan bisa kita bedakan mungkin kausanya paru atau bukan paru ya dok. Jadi intinya dokter-dokter, perawat, bidan yang ada di layanan primer harus betul-betul jeli melihat klinis pasien. Masih ada yang mau ditambahkan, dok? Saya cukup sekian ya. Nah, hanya mungkin Iya. satu yang penting saya tekankan bahwa screening saturasi oksigen untuk CCHD bukan artinya screening untuk menyingkirkan PJB secara keseluruhan. Dia untuk tipe cyanosis yang kritikal. Karena kalau misalnya dia ASD atau PDA atau VSD, ya dia saturasinya akan bagus. Ya, dia akan bagus. Hanya mungkin kita akan menemukan adanya bising ya di tingkat awal pada VSD atau PDA. Ya pada ASD mungkin agak sedikit susah karena pada SD bisingnya biasa tidak begitu khas ya. Bukan ada bising cuma splight pada S2 antara penutupan aorta dan pulmonal ya. Nah, tetapi yang tipe-tipe yang tidak biru ini memang tidak untuk di screening. Artinya screeningnya pasti dia akan bagus. Tetapi kalau dia ada bising ya tentu ini suatu PJB. Yang dimaksud dengan screening yang kita pakaikan saturasi adalah untuk PJB yang cyanosis yang kemungkinan besar adalah critical congenital heart disease yang harus kita tangani di awal-awal atau minggu-minggu pertama kehidupannya. Mungkin begitu untuk pengertian. Karena ada beberapa teman tanya, dok ini kalau dia pasti PJB? Enggak. Walaupun dia negatif, arti dalam kata dia lolos dari screening, bukan berarti dia bukan penyakit jantung bawaan. Bisa saja, tapi dia mungkin penyakit bawaan yang tipe tidak biru atau yang asianotik. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih, Dr. Sida. Terima kasih, dokter. Apakah dari peserta sekalian ada yang ingin bertanya secara langsung kepada pemateri kita?
Silahkan boleh raise hand. Atau sudah tidak ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada bertanya, kita tutup atau gimana, Dok? Ya, silakan ditutup mungkin dong. Iya dok, mungkin sudah Iya, tidak ada yang bertanya dok ya. Ya iya. baik dok, terima kasih banyak. Ya demikian webinar kita pada sore hari ini atas nama IDAI Cabang Sulawesi Selatan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, Dr. Adariana HK MK Spesialis Anak Subspesialis Neonatologi Konsultan dan Dr. Julius Patimang Spesialis Anak SPJP Subspesialis KPP JB Konsultan selaku narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua, kepada para peserta dokter, dokter umum, dokter spesialis anak, perawat, bidan dari Puskesmas Sulawesi Selatan, dan ada juga yang dari Maluku tadi ya dok, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan pelayanan untuk mengikuti webinar hari ini. Saya sampaikan bahwa sertifikat kompetensi IDAI akan dikirimkan melalui email dalam waktu 7 hari setelah acara ini berakhir. Untuk mendapatkan informasi kegiatan ilmiah dari IDAI Cabang Sulawesi Selatan, selanjutnya silahkan di-follow media sosial di Instagram IDAI Sulsel dan YouTube IDAI Sulsel Official. Kami juga sangat akhir kata saya atas nama IDAI Cabang Sulawesi Selatan, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan webinar hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam praktik klinis kita sehari-hari, baik dari puskesmas ataupun rumah sakit di tingkat rujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan anak di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ana, Dokter Julius, dan peserta yang lain. Terima kasih Dokter Sidra. Terima kasih Dokter Julius. Ya, terima kasih Dr. Ana ya. Terima kasih semuanya. Saya live ya. Iya dok. Terima kasih dok.